Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustazah pada akhir pembelajaran subtema yang pertama, tema 4, subtema 1. Di sini kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas 3 hal, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa di sekolah. Kemudian kita juga akan membahas tentang jenis-jenis pantun menurut isinya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita melihat dan mempelajari tentang jenis pantun menurut siklus usia, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui jenis pantun menurut isinya. Kemudian yang terakhir bahasan kita adalah tentang tangga nada mayor. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang kewajiban siswa di sekolah. Contoh dari kewajiban siswa di sekolah diantaranya, yang pertama adalah belajar dengan tekun. Ya, tentu saja semua anak tahu. Yang kedua adalah mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan guru. Nah, siapa yang belum mengerjakan tugas-tugas yang Ustazah kasih? Ini merupakan salah satu kewajiban kalian di sekolah. Karena sekarang sekolahnya tidak di sekolahan, berarti di rumah tetap saja kalian memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, contoh dari kewajiban siswa di sekolah yaitu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Biasanya ini penerapannya adalah saat kalian di sekolah dulu itu melaksanakan piket. Itu kan berarti salah satu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Serta melaksanakan kerja bakti pada hari Jumat atau hari Sabtu. Selain kewajiban di sekolahan itu seorang siswa juga memiliki yang namanya hak. Hak itu kan sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh seseorang. Nah, hak-hak siswa di sekolah diantaranya yang pertama mendapatkan nilai yang baik. Jadi saat kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian mendapatkan pelajaran dari guru. Jadi apa yang Ustazah sampaikan termasuk yang sekarang kalian lihat video pembelajaran ini adalah jenis pelajaran yang diberikan oleh guru. Ini adalah hak kalian terima. Yang ketiga adalah mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Misalkan kalian belajar dengan rajin, mendapatkan hasil yang baik, maka guru juga memberikan prestasinya berupa nilai yang bagus di rapor yang akan kalian terima di akhir semester. Kemudian mendapatkan kehidupan di lingkungan sekolah yang rukun dan tentram. Ini tentu saja kalian tahu ya, kalau yang namanya di sekolah dilarang yang namanya saling mengejek dan bertengkar. Kemudian menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Terakhir adalah menggunakan fasilitas sekolah. Meja, kursi, papan tulis, apapun yang ada di sekolahan yang merupakan itu adalah fasilitas yang digunakan oleh siswa, boleh kalian gunakan. Asal juga harus juga dapat merawatnya. Selain kewajiban dan hak, ternyata siswa itu juga memiliki yang namanya tanggung jawab di sekolahan. Contoh yang pertama, belajar dengan giat dan rajin. Ini merupakan tanggung jawab, juga merupakan kewajiban. Kemudian mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh. Ayo, di sini ada kan contohnya mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Jadi kalau kalian punya waktu, kerjakanlah tugas sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kalau terlalu lama ditunda nanti akan menumpuk dan akan menjadi beban serta memberatkan. Kemudian disiplin dalam menjalankan tata tertib sekolah. Yang terakhir adalah mengikuti kegiatan kerja bakti dan piket kelas. Baik, setelah kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa di sekolah, kita mulai lagi belajar ke jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan siklus usia kemarin ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kalau berdasarkan isinya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka ini merupakan pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik. Kedua ada pantun nasihat. Ini hampir sama seperti pantun tua. Di sini adalah bersisi nasihat
dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun ini berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca yang diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Terakhir adalah pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat atau tidak secara langsung. Tersirat itu tidak secara langsung. Baik, ini Ustazah berikan contoh dari keempat jenis pantun tersebut. Yang pertama ini adalah pantun jenaka. Ini contohnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan cepat nyangkut di jaring, perut sakit menahan tawa, melihat gigi palsu loncat ke piring. Ini kan lucu ya. Pantun jenaka itu isinya lucu. Kemudian nasihat, pantun nasihat. Ini contohnya. Naik delman keliling kota, delmannya baru, kudanya kuat. Kalau kita di jalan raya, patuhi rambu agar selamat. Ini memberikan nasihat bagi para pengguna jalan raya. Nah, ini yang ketiga, pantun teka-teki. Contohnya, buah betik, buah kepayang, buah kedondong, buah kelapa. Tahukah adik, tahukah sayang, bertanduk di hidung binatang apa? Ayo, binatang apa ya itu? Ya, ada yang tahu? Ini adalah binatang apa? Badak ya. Bertanduk di hidung binatang apa? Itu adalah binatang badak. Ini termasuk contoh dari pantun teka-teki. Terakhir ada pantun kiasan. Pantun kiasan. Tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah Raja Melayu, ikan busuk jangan dibuang, buat perencah si daun kayu. Ini adalah keempat contoh pantun berdasarkan isinya. Nah, terakhir bahasan kita adalah tentang tangga nada. Tangga nada itu merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Ada dua tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan minor. Ciri yang mayor tentu saja kalian sudah pernah, ini hanya tinggal mengulas kembali, yaitu bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do, dan intervalnya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sedangkan tanda nada minor sifatnya sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Ini sudah pernah Ustazah bahas sebelumnya, kita hanya tinggal mengulasnya saja. Baik anak-anak, ini sampai pada akhir, yaitu pada ayo renungkan. Memiliki kemampuan memahami teori musik sangat menyenangkan. Bagaimana seandainya kamu memiliki kemampuan tersebut? Apa yang akan kamu lakukan atas kemampuanmu tersebut? Tuliskanlah renunganmu. Ini jika kalian punya waktu silakan ditulis. Kalau tidak silakan didiskusikan saja. Selain itu, jika punya waktu dengan orang tua silakan diskusikan dan kerjasamalah dengan orang tua. Kamu misalnya memiliki hobi, akan tetapi kamu tidak tahu caranya untuk menyalurkan hobi tersebut. Coba kamu diskusikan dengan orang tuamu mengenai hobimu. Upayakan hingga tercapai kata sepakat mengenai upaya penyaluran hobimu tersebut. Silahkan jika punya waktu tuliskan hasil diskusimu pada bukumu. Baik, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Karena ini adalah pembelajaran yang ke-6, itu artinya bahwa pada subtema 1 ini kita sudah menyelesaikannya. Semoga apa yang disampaikan dari pembelajaran 1 sampai ke 6 ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Saatnya kalian mengerjakan yang namanya penilaian akhir subtema 1. Setelah kalian mendengarkan dan melihat video ini, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan teliti. Semoga hasil yang kalian dapatkan adalah hasil terbaik kalian. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.